الحمد لله جعل رمضان شهرا مباركا وفرض علينا الصيام لأجل التقوى. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على محمد المجتبى وعلى آله وصحبه أهل التقى والوفاء. أما بعد، فيا أيها المسلمون، أوصيكم ونفسي بتقوى الله وطاعته فقد فاز من اتقى. فقال الله تعالى في كتابه الكريم: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. أما بعد، Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat rahimani wa rahimakumullah. Segala puji bagi Allah, Rabb semesta alam, yang telah memberikan kita berbagai karunia dan nikmat. Yang jelas dan pasti, kita tak akan mampu menghitung nikmat Allah yang begitu banyak. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Dan jika kamu menghitung-hitung nikmat Allah, niscaya kamu tak dapat menentukan jumlahnya. Quran Surah An-Nahl ayat 18. Bakar Al-Mazini pernah berkata, "Ya bna Adam, in aradta an ta'lama qadra ma an'ama Allahu 'alaik, faghammid 'ainaik." Wahai manusia, jika engkau ingin tahu kadar nikmat yang Allah telah peruntukkan bagimu, maka pejamkanlah matamu. Mensyukuri nikmat tadi tentu dengan terus memperbaiki ketakwaan dan ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dengan sebenar-benar takwa kepadanya, dan janganlah sekali-kali kamu mati melainkan dalam keadaan beragama Islam. Quran Surah Ali Imran ayat 102. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurah pada Nabi yang diutus pada semua umat, di mana beliau juga menjadi Nabi yang berhak memberikan syafaatul uzma, syafaat paling besar setelah ada izin dan ridha dari Allah Subhanahu wa taala, yakni baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para jemaat salat Jumat rahimani wa rahimakumullah, jangan jemawa di akhir-akhir Ramadan, begitu pula ba'da Ramadan. Jemawa itu berarti sombong, angkuh. Kapan seseorang bisa dikatakan sombong atau angkuh di akhir Ramadan dan ba'da Ramadan? Pertama, menyangka Ramadan sudah mau usai. Kedua, menyangka sudah lepas dari kewajiban. Yang ketiga, menyangka taat itu hanya di bulan Ramadan saja. Keempat, menyangka kalau ba'da Ramadan sudah selesai dari ibadah. Kelima, menyangka sudah banyak amal di bulan Ramadan, sudah khatam baca Al-Quran, sudah rutin salat malam, sudah berjamaah rutin di masjid. Ini sebagai renungan buat kita semua. Ingat, ada dua tingkatan puasa. Ibnu Rajab Al-Hambali rahimahullah ta'ala menyebutkan bahwa orang yang berpuasa ada dua tingkatan. Tingkatan yang pertama, orang yang menjalankan puasa dengan menjauhi larangan saat puasa, yaitu makan, minum, hubungan intim dan menghindarkan diri dari berbagai perkara yang diharamkan, juga meninggalkan berbagai maksiat. Ketaatan tersebut hanya dilakukan saat puasa,
berpuasa, puasa tingkatan pertama ini akan mendapatkan karunia dan pahala yang besar. Karena orang yang berpuasa meninggalkan makan, minum dan hubungan intim karena Allah, maka Allah akan mengganti dengan kenikmatan di surga seperti yang disebut dalam ayat, kulu washrabu hani'an bima aslaftum fil ayyamil khaliyah. Kepada mereka dikatakan, makan dan minumlah dengan sedap disebabkan amal yang telah kamu kerjakan pada hari-hari yang telah lalu. Quran surah Al-Haqqah ayat 24. Imam Mujahid mengatakan bahawa ayat ini turun kepada orang-orang yang berpuasa. Tingkatan kedua, berpuasa atau menahan diri dari berbagai hal yang Allah haramkan, baik di bulan Ramadan juga pada bulan-bulan lainnya. Ketaatan yang dilakukan bukan saat puasa saja, namun sepanjang waktu ia terus konsisten dalam menjalankan perintah Allah dan menjauhi serta meninggalkan segala larangannya. Ia pun tidak melampaui batasan Allah. Ia meninggalkan kenikmatan dunia dan mengharap balasan di akhirat kelak, sehingga hari berbukanya yaitu waktu merasakan nikmat ketika berjumpa dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala di akhirat kelak. Tingkatan kedua ini lebih tinggi daripada tingkatan pertama. Ibnu Rajab Al-Hambali mengatakan, siapa yang berpuasa menahan syahwatnya di dunia, ia akan dapati kenikmatan tersebut di syurga. Siapa yang meninggalkan ketergantungan pada selain Allah, maka ia akan menantikan balasannya ketika berjumpa dengannya. Man kana yarju liqa Allah fa inna ajalallahi la'at. Barang siapa yang mengharap pertemuan dengan Allah, maka sesungguhnya waktu yang dijanjikan Allah itu pasti datang. Quran surah Al-Ankabut ayat 5. Ingat, kita beribadah itu sampai mati. Intinya, jangan jadikan ibadah hanya pada bulan Ramadan saja. Di antara salaf, ada yang bernama Bishr pernah menyatakan, Bi'sal qawm la ya'rifuna Allah haqqa illa fi syahri Ramadan. Inna salihal ladhi yata'abbadu wa yajtahidu sanata kullaha. Sejelek-jelek kaum adalah yang mengenal Allah hanya pada bulan Ramadan saja. Ingat, orang-orang yang salih, yang sejati adalah yang beribadah dengan sungguh-sungguh sepanjang tahunnya. Beribadahlah sampai mati. Wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin. Dan sembahlah Rabbmu sampai datang kepadamu kematian. Quran surah Al-Hijr ayat 99. Imam Hasan Al-Basri menyatakan bahwa Allah tidak menjadikan batasan waktu untuk beramal bagi seorang mukmin kecuali kematian. Ingat, amalan kita tetap masih kurang dan tetap harus tawabu. Ibnu Rajab rahimahullah mengatakan, qala ba'du salaf kanu yad'ullaha 6 ashhurin ay yuballighahum syahr Ramadan, thumma yad'ullaha 6 ashhurin ay yataqabbalahu minhum. Sebagian salaf berkata, dahulu mereka berdoa kepada Allah selama 6 bulan agar mereka bisa berjumpa lagi dengan bulan Ramadan. Kemudian mereka berdoa kepada Allah selama 6 bulan berikutnya agar Allah Subhanahu wa Ta'ala menerima amalan mereka. Amalan yang diterima hanyalah dari orang yang bertakwa, sedangkan diri kita bisa jadi jauh dari kata takwa. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, innama yataqabbalullahu minal muttaqin. Sesungguhnya Allah hanya menerima amalan dari orang-orang yang bertakwa. Quran surah Al-Maidah ayat 27. Ingat, masih ada 10 hari terakhir. Ramadan belum usai. Di akhir-akhir Ramadan kita disuruh banyak ibadah karena terdapat Lailatul Qadar yang ibadah di dalamnya lebih baik daripada ibadah pada 1000 bulan. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, taharrau Lailatul Qadri fil ashril awakhir min Ramadan. Carilah Lailatul Qadar pada 10 malam terakhir dari bulan-bulan
bulan Ramadan. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Terjadinya Lailatul Qadar di malam-malam ganjil lebih memungkinkan daripada malam-malam genap, sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, taharrau Lailatul Qadri fil witri minal ashril awakhir min Ramadan. Carilah Lailatul Qadar di malam ganjil dari 10 malam terakhir di bulan Ramadan. Hadis riwayat Bukhari. Nabi sallallahu alaihi wasallam makin serius ibadah di akhir Ramadan, karena ibaratnya ini adalah partai final, harus lebih berjuang untuk menang. Aisyah radhiyallahu taala anha mengatakan, kana nabiyyu sallallahu alaihi wasallam idza dakhala al-'ashr shidda mi'zarahu wa ahya lailahu wa ayqadha ahlahu. Apabila Nabi sallallahu alaihi wasallam memasuki 10 hari terakhir bulan Ramadan, beliau mengencangkan sarungnya, menghidupkan malam-malam tersebut dan membangunkan keluarganya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Imam Nawawi rahimahullah ta'ala berkata, disunnahkan untuk memperbanyak ibadah di akhir Ramadan, dan disunnahkan pula untuk menghidupkan malam-malamnya dengan ibadah. Al-Minhaj Syarah Sahih Muslim. Jadi jangan jumawa, kita harus terus ibadah hingga akhir Ramadan, bahkan meneruskannya ba'da Ramadan. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menerima segala amal ibadah kita dari awal Ramadan hingga kelak Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita kesempatan untuk mengakhiri Ramadan dengan amal yang terbaik. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa الذكر الحكيم وتقبل مني ومنكم تلاوته إنه هو السميع العليم وقل ربي اغفر وارحم وأنت خير الراحمين.